Halo, gue Erik Sofiandi. Selamat datang di video gue. Di video kali ini gue akan mempromosikan sekolah SMK Karya Nasional Kuningan atau yang sering disebut SMK Karnas Kuningan, yang kebetulan gue juga sekolah di sana. Kenapa gue buat video ini? Tidak lain dan tidak bukan ya karena ini tugas. Tujuan gue buat video ini supaya orang yang menonton video ini jadi tertarik untuk masuk ke SMK Karnas Kuningan. Ya jelas kan itu tujuan video promosi. Kebanyakan kelas lain membuat video promosi dengan sinematik yang menurut gue sendiri itu bagus, tapi kesan promosinya serasa tidak tersampaikan gitu. Makanya gue bersama dua teman gue yaitu Rafli Akbar Maulidan dan Muhammad Faujan yang membantu gue membuat video ini, memutuskan untuk membuat video seperti ini supaya orang-orang bisa tahu lebih jelas tentang apa saja keunggulan di SMK Karnas Kuningan ini. Tapi sebelumnya gue mohon maaf karena gue tidak menggunakan bahasa yang formal dalam video ini. Tujuannya supaya video ini mudah dipahami oleh anak-anak muda nolep yang tentunya jarang mendengar kata-kata formal. Ya, jelas. Video kali ini akan berisi tentang jurusan apa aja yang ada di SMK Karnas, fasilitas apa aja yang ada di SMK Karnas, kebiasaan yang sering dilakukan di SMK Karnas, dan sedikit pendapat gue tentang sekolah ini, yang dimana gue udah 1 semester sekolah di sini. Poin yang pertama, jurusan. Seperti namanya SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Di SMK Karnas pastinya ada kompetensi keahlian kejuruan atau yang dinamakan jurusan. Jurusan apa aja sih yang ada di SMK Karnas? SMK Karnas memiliki 8 jurusan untuk saat ini, yaitu TKRO, TBSM, Akuntansi, TPBO, TAPI, TPM, TPL, dan TKJ. Dalam video ini gue hanya akan menjelaskan jurusan TKJ karena itu jurusan gue sendiri. Kalau kalian ingin nyari tahu tentang jurusan yang lain, kalian bisa menonton video promosi yang dibikin teman-teman gue dari jurusan yang lain, yang rata-rata videonya cuma sinematik doang. Buat kalian yang gak tahu kepanjangan dari TKJ, TKJ adalah Teknik Komputer dan Jaringan. Sesuai dengan namanya, jurusan ini mengajarkan tentang komputer dan juga jaringan. Ada 4 materi utama yang diajarkan di jurusan TKJ ini, yaitu ada Siskom, Pemrograman, KDJD, dan juga TDG. Kita mulai dari Siskom. Siskom adalah singkatan dari Sistem Komputer, yang dimana di dalamnya kalian akan mempelajari tentang apa saja komponen-komponen yang ada dalam komputer, mulai dari perangkat hardware dan juga software. Tujuan kalian mempelajari hal tersebut supaya memudahkan kalian untuk mengingat nama-nama perangkat yang ada dalam komputer. Sebenarnya ada banyak materi lain lagi yang ada dalam sistem komputer yang bisa kalian pelajari lagi kalau kalian udah masuk ke SMK Karnas. Selanjutnya, pemrograman. Buat kalian yang tahu coding pasti gak asing dengan pemrograman. Ya, di dalam pemrograman kalian bisa mempelajari cara membuat coding. Dan yang baru gua pelajari itu baru aja coding C++, dan itu pun udah benar-benar bikin gua pusing. Pemrograman ini menurut gua adalah materi yang paling susah dalam jurusan TKJ. Tapi kalau udah bisa, lu pasti akan kelihatan pintar dan lu bisa pamer di depan teman-teman lo yang gak bisa. Ya. Kalau kalian sudah menguasai tentang coding, kalian bisa membuat sebuah website, bahkan yang lebih tinggi kalian bisa membuat aplikasi dari coding. Mantap kan? Lanjut ke KDJD. KDJD adalah singkatan dari komputer dan jaringan dasar, yang di dalamnya kalian akan diajari tentang basic penggunaan komputer yang baik, dan juga yang paling penting kalian akan belajar bagaimana caranya merakit sebuah komputer atau PC. Untuk dasar jaringan sendiri gue belum tahu karena itu diajarkan di kelas 11. Dan fun fact, KDJD ini adalah materi favorit dari rata-rata teman gue karena ada rakit komputernya. Tapi materi favorit gue sendiri yaitu materi yang keempat, DDG. DDG merupakan singkatan dari kepanjangan dasar desain grafis. Yap, gue suka desain. Itulah mengapa DDG ini jadi materi favorit gue, walaupun di semester 1 ini materinya belum terlalu fokus ke DDG, dan walaupun gue gak bisa gambar, tapi ngedit sebuah desain bisa dibilang itu hobi gue. Dengan penjelasan tersebut kalian pasti sudah bisa menyimpulkan apa itu DDG. Kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu fasilitas. Sekolah SMK Karnas merupakan sekolah dengan fasilitas yang bisa dibilang cukup lengkap.
Contohnya dalam jurusan TKJ, ada banyak sekali komputer di SMK Karnes, yang gua gak tahu jumlahnya berapa karena gua gak pernah hitung. Di jurusan lain juga memiliki banyak fasilitas. Contoh yang paling mencolok adalah SMK Karnes mempunyai bengkel sendiri di depan sekolahnya yang biasanya itu digunakan untuk siswa PKL dan lain-lain. SMK Karnes juga memiliki satu fasilitas lagi yang jarang dimiliki SMK lain, yaitu Dojo Training. Dojo Training merupakan tempat pelatihan siswa untuk menghadapi dunia kerja di bidang industri. Karena menurut survei, rata-rata siswa SMK Karnes ingin melanjutkan pekerjaannya di bidang industri. Tapi jujur gue sendiri pengen berwirausaha. Ya mungkin gue tidak termasuk ke dalam siswa rata-rata. Karnas juga mempunyai gor yang baru aja dibangun, musola yang gak terlalu besar, kantin yang tutup karena corona, minimart yang jajanannya cukup mahal, dan Karnas juga punya toilet yang sampai sekarang gue gak tahu mana toilet perempuan dan mana toilet laki-laki. Tapi dibalik itu semua, Karnas memiliki siswa yang cukup berprestasi di bidang pelajaran dan di bidang nongkrong pinggir jalan. Ya, itulah SMK Karnas. Kita lanjut ke poin yang ketiga, kebiasaan. SMK Karnas selalu membiasakan hal-hal yang mungkin saja akan terjadi di dunia pekerjaan industri. Contoh yang paling mencolok adalah SMK Karnas memiliki jalur hijau yang dipergunakan untuk pejalan kaki, di mana hal tersebut adalah kebiasaan yang selalu dilakukan perusahaan besar di Indonesia. Sebelum masuk kelas juga, SMK Karnas selalu membiasakan spirit morning atau yel-yel yang bertujuan untuk membuat siswa semangat ketika sebelum masuk jam pembelajaran. Dan yang terakhir, SMK Karnas punya tema hari yang di setiap harinya mempunyai artinya masing-masing. Ada Senin Ransage, Selasa Babarit, Rebo Nyunda, Kamis Pinunjul Diri, Jumat Nyantri, dan Sabtu Marahmai. Kalau kalian tanya favorit gue tema hari apa, ya Sabtu Marahmai. Alasannya kalian akan tahu kalau nanti kalian masuk ke SMK Karnas. Makanya ayo masuk ke SMK Karnas. Masuk ke poin yang terakhir, yaitu pendapat. Kalau kalian menyimak dengan baik apa yang gue jelaskan di dalam penjelasan tadi, mungkin kalian akan menyadari bahwa gue tidak hanya menyebutkan kelebihan dari SMK Karnas saja, melainkan kekurangannya juga. Tujuannya yang pertama supaya kalian, mungkin calon siswa yang menonton video ini, tidak kaget ketika nanti kalian masuk Karnas. Tujuan yang kedua, itu ditujukan kepada diri gue sendiri dan rekan-rekan gue di SMK Karnas utamanya, supaya kita semua bisa menciptakan lingkungan sekolah yang baik dan menjadi penerus bangsa yang cerdas. Pendapat gue tentang SMK Karnas, sekolah ini memang gak sempurna, tapi jika kita yang mengisi sekolah ini dengan hal-hal yang luar biasa, tentunya yang positif, sekolah ini akan menjadi sekolah yang paling menarik di mata masyarakat. Demikian video promosi yang gue buat bersama dua teman gue ini. Semoga kalian calon siswa yang menonton video ini bisa tertarik masuk ke SMK Karnas. Dan semoga rekan-rekan saya yang sudah ada di SMK Karnas yang menonton video ini bisa menjadi orang yang berguna dan tidak jadi beban orang tua. Terima kasih sudah menonton. Gue Erik Sofiandi. Gue Muhammad Fauzan. Saya Raffi Farmuli dan pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga.